Saya sudah tidak bisa berbuat lagi karena harta saya sudah habis. Cuman ya Rasulullah, tolong, kalau suatu saat nanti saya meninggal, engkau mau melangkah untuk berdakwah, engkau tidak mampu lagi untuk melangkah karena di depan ada penghalang, di depan ada jurang. Kalau memang diperlukan, ambil tulang belulang saya, jadikan sebagai jembatan untuk berdakwah fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bibarkati doa Allahumma illa idza ta'allama minan nujum. Kemarin kita sudah tahu bahwa mempelajari ilmu perbintangan, ilmu ramalan, meramal-ramal, menghitung-hitung bintang. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau belajar ilmu perbintangan, belajar ilmu nujum untuk mengetahui arah kiblat dan waktu sholat? Boleh gak? Kemarin kan gak boleh. Illa idza ta'allama minan nujum, kecuali kalau kita belajar ilmu perbintangannya qadrama yu'rafu bihil kiblat, seukuran untuk mengetahui arah kiblat, wa waqtus sholat, dan waktu sholat, fayajuzu dalika, maka itu hukumnya boleh. Jadi kalau belajar ilmu perbintangan untuk mengetahui arah kiblat dan waktu sholat mah boleh, karena nggak berbahaya kan. Karena dengan ilmu nujum itulah kita akan tahu arah kiblat dengan melihat bintang. Bahkan sekarang mah udah enak ya, arah kiblat itu pakai kompas saja udah. Kalau orang dulu mengetahui arah kiblat tuh harus pakai bintang ini, bintang itu. Kalau kiblat itu adanya di barat. Kalau orang yang teliti, bintang di langit itu segitu banyaknya, beda-beda. Dari gedenya, dari posisi jarak dia dengan kawan-kawannya. Nah, itu ada rumus-rumusnya tuh, bintang. Sehingga kita bisa mengetahui arah kiblat itu dengan melihat bintang. Oh, ini bintang yang arah ke barat, main ini. Berarti kalau kita ke arah sini nih, bintang sini, berarti nih ke arah kiblat nih. Nah, jadi zaman dulu mah seperti itu ya, karena nggak ada alat canggih seperti sekarang. Nah, nanti mah di zaman Imam Mahdi mah kembali lagi ke zaman dulu lagi. Menurut satu keterangan bahwa nanti akan jatuh meteor ke bumi sehingga membekukan alat-alat teknologi. Jadi kayak semacam magnet-magnet, alat-alat yang digunakan untuk teknologi, elemen-elemen yang digunakan untuk teknologi itu, untuk komputer, untuk semua sampai ke perlistrikan, itu menjadi beku gitu. Intinya tidak bisa berfungsi. Sehingga nanti efeknya listrik akan mati, nggak bisa dihidupkan lagi. Otomatis kalau sudah nggak ada listrik, nggak akan bisa lagi beroperasi. Mau hidupin komputer kan nggak bisa, handphone juga nggak bisa. Kalau udah nggak ada listrik ini udah selesai dah. Mau bikin alat-alat kayak bikin HP juga nggak bakal bisa kalau nggak ada listriknya. Termasuk mau bikin motor, mobil, nggak bisa kalau nggak ada listrik. Iya, bikin motor itu kan besi-besi segala macamnya, itu komponen-komponennya. Pertama di-scan pakai, dirakitnya itu di komputer dulu, baru dibikin. Ngerakitnya aja nggak bisa karena nggak ada listrik kan. Terus bikinnya, ngebentuk besi-besinya itu ya harus pakai listrik juga. Sedangkan listrik nggak hidup, ya udah nggak bisa. Ya sudah, udah nggak bisa. Motor, mobil, kereta udah nggak berfungsi lagi. Kita akan kembali ke zaman jadul.
nggak ada HP, nggak ada motor, nggak ada mobil. Ada yang nggak kepake, paling sepeda yang masih kepake kan. Itu juga pakai yang ada aja, nggak bakal produksi lagi, nggak bisa. Lampunya ya lampu tok-tok, lampu lentera aja udah. Balik lagi ke zaman dulu. Nah, untuk mengetahui arah kiblat, ya tentu kita harus kembali lagi dengan menggunakan ilmu perbintangan, ilmu nujum. Jadi mempelajari ilmu nujum nanti untuk mengetahui arah kiblat boleh. Atau dari sekarang tuh mempelajari ilmu nujum, tapi kita hanya ingin tahu arah kiblat. Takut nanti sudah di zaman Imam Mahdi nggak ada listrik, ya bingung kan kita. Kalau udah ada ilmunya aman. Belajar ilmu nujum untuk mengetahui waktu sholat juga boleh. Kalau di ilmu fikih kan sudah diajarkan tuh cara mengetahui waktu sholat ya. Kalau secara arah-arahnya sih udah dikasih tahu. Mengetahui waktu sholat dengan melihat matahari. Kalau misalnya matahari sudah tergelincir ke ufuk sebelah barat, bayang-bayang ada di sebelah timur, berarti masuk waktu dohor. Itu bagian dari ilmu nujum juga tuh ya. Nanti kalau bayang-bayangnya itu sudah sama dengan aslinya, kalau aslinya semeter, bayang-bayangnya semeter lebih dikit, masuk waktu asar gitu. Jadi bayang-bayangnya agak lebih panjang daripada aslinya, masuk waktu asar. Nanti matahari terbenam, habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Tapi di waktu maghrib masih ada mega merah dan mega kuning. Kalau 2 mega itu sudah hilang, sudah nggak ada mega merah kan. Kalau baru terbenam, seberkas cahayanya masih nyorot kan, cahaya merah, disebut mega merah. Nanti mega merah hilang, muncul mega kuning karena sudah menjauh kan mataharinya, sisa kuning. Nah, 2 mega ini kalau sudah hilang, maka habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Nah, nanti waktu isya itu lama banget, sampai itu ada namanya fajar. Fajar itu 2 kali kalau malam tuh. Fajar itu terang, tapi kalau fajar yang pertama terang terus gelap lagi, baru kedua kali terang lagi, sudah terang siang nanti. Nah, ketika ada fajar yang kedua, yang kemudian tidak gelap lagi, lanjut sampai subuh, sampai siang. Nah, ketika ada fajar yang kedua, masuk berarti waktu subuh. Itu dibahasnya di dalam ilmu fikih gitu. Cuma nanti ada arah-arahnya ya, ada posisi. Karena ada di waktu siang itu ada yang memang nggak ada bayang-bayang sama sekali. Kalau kita diam di daerahnya garis khatulistiwa, seperti daerah Timur Timur. Kalau di daerah Indonesia, pas di waktu tengahnya, di waktu siang bolong, bayang-bayang masih ada. Karena kita bukan berada di tempat garis khatulistiwa, bukan tepat di bawah garis khatulistiwa. Itu dibahasnya di dalam ilmu perbintangan nanti gitu, ilmu falak. Ya pokoknya intinya belajar ilmu perbintangan untuk mengetahui arah kiblat dan waktu sholat boleh, tapi hanya sebatas untuk mengetahui arah kiblat dan waktu sholat saja, tidak lebih dari itu. Wa amma ta'allumu ilmi tib, adapun belajar ilmu kedokteran, faya juzu, maka hukumnya boleh. Kita mau masuk ke akbid, akademi kebidanan, boleh. Kalau zaman sekarang kan lebih canggih, lebih tren.
Akbid, Akademi Kebidanan. Nantinya kita kerjanya di rumah sakit. Kalau zaman dulu mah namanya belajar tib, belajar kedokteran. Ya manual kalau dulu mah. Belajarnya yang dipelajari daun-daunan. Daun ciplukan, fungsinya apa? Khasiatnya apa? Itu bagian daripada ilmu kedokteran. Ya ilmu tib namanya. Kalau daun mangga muda bisa untuk obat apa? Jambu batu khasiatnya apa? Daun begagang khasiatnya apa? Kalau kita masuk ke pelajaran itu, berarti kita sudah masuk belajar tentang ilmu kedokteran. Karena dokter dia sama sebenarnya. Dokter juga obat-obatan tuh ya dari daun-daunan, dari buah-buahan. Cuman kita mah nggak tahu aja. Dan dokter nggak pernah kalau bikin obat itu di situ dicantumkan daftar apa komposisinya, nggak pernah ya. Kenapa? Menjaga kode etik jurnalistik. Kalau tahu ya kita nggak perlu beli obat ya, tinggal cari aja daun-daunan. Kita rebus, kita olah sendiri, diminum. Kalau dulu mah karena zamannya belum canggih ya langsung manual. Ambil deh daun ini, direbus, diminum. Ya itu sama dengan kita minum obat-obat dari dokter apa di apotek tuh. Apotek ya sama kayak gitu. Cuman kan canggih di sana mah. Dia orang mah canggih, alatnya canggih. Jadi mereka campur daun ini campur, diolah, dibikin semacam obat gitu kan. Jadi praktis, kita tinggal minum aja. Nah, belajar tentang ilmu kedokteran, belajar tentang masalah khasiat-khasiat daun-daunan untuk obat, ini hukumnya boleh. Li'anahu sababun minal asbab, sebab ilmu tib, ilmu kedokteran termasuk sebab dari sekian banyak sebab. Melakukan sebab-sebab itu kan perlu. Iya, sebabnya kita pinter, sebabnya apa? Mau belajar. Sebabnya pengen punya hafalan harus sebab itu perlu. Karena kita ini tidak akan terlepas dari sebab. Hidup di dunia ini harus ada sebab. Harus ada cukang pelantara. Tanpa pelantara tidak akan mungkin. Ya, Allah menjatuhkan emas dari langit kan nggak mungkin. Kita mau usaha juga harus ada pelantara. Segala sesuatu ada pelantaranya. Termasuk kita pengen sembuh tuh harus ada pelantara obat. Memang yang menyembuhkan bukan obat, tapi obat ini sebagai pelantara. Ketika kita sakit ya harus berobat lah. Maka belajar tentang ilmu kedokteran, ilmu tib, hukumnya boleh. Kenapa sebabnya? Faqad tadawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pun kalau sakit berobat. Nabi pernah sakit pilek, anpun lasun, disingkat menjadi influenza. Nabi pernah sakit influenza, anpun lasun, batuk pilek, diobatin nggak sembuh-sembuh, dimarahin tuh oleh Nabi. Batuk pilek, kenapa kamu nggak pergi-pergi? Kamu kan udah saya obatin, udah saya usir, kenapa kamu nggak pergi-pergi? Si penyakit itu ngomong, wahai Nabi Allah, saya itu pergi bukan karena obat segudang deh. Kalau memang saya belum waktunya pergi ya nggak mau pergi. Kalau Allah belum mengizinkan saya pergi,
Saya mah pergi dan nggak perginya itu kalau ada perintah dari Allah. Kata Allah pergi ya pergi. Kalau kata Allah belum boleh pergi, mau obat seberapapun saya tidak akan pergi. Jadi obat mah hanya sebatas pelantara. Hakikat yang memberi kesembuhan adalah Allah. Jadi tetap kita harus berobat. Nabi saja berobat. Nabi saja ikhtiar, Nabi aja usaha. Nabi itu dulu waktu masih mudanya ya dagang usahanya, dagang kain. Cuman karena sudah menjadi nabi, menjadi utusan Allah, ya nggak sempat kan, karena dia sudah punya misi yang mulia, yaitu dakwah, menyampaikan Islam pada manusia seluruh dunia. Jadi ditinggalkan semuanya. Bahkan dia punya istri Siti Khadijah, hartanya tuh habis dipakai untuk berjuang di jalan Allah. Sehingga setelah Siti Khadijah sudah tidak punya apa-apa, Siti Khadijah pun menangis. Kata Nabi, kenapa engkau menangis? Apakah engkau merasa menyesal harta engkau habis, wahai istriku? Kata Siti Khadijah, tidak ya Rasulullah. Justru saya menangis karena sekarang saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi untukmu. Cuman ya Rasulullah, tolong, kalau suatu saat nanti saya meninggal, engkau mau melangkah untuk berdakwah, engkau tidak mampu lagi untuk melangkah karena di depan ada penghalang, di depan ada jurang. Kalau memang diperlukan, ambil tulang belulang saya, jadikan sebagai jembatan untuk engkau lewat untuk berdakwah fisabilillah. Luar biasa. Kita sudah berbuat apa untuk agama ini? Sudah berkorban apa kita untuk agama? Jangan-jangan kita ngorbanin agama untuk nafsu kita. Abu Bakar Siddiq hartanya diberikan semua untuk Rasulullah untuk berdakwah fisabilillah. Gak ada sisa, dibawa semua hartanya. Wahai Abu Bakar, sebanyak ini engkau pasrahkan kepadaku. Ya Rasulullah. Udah engkau sisakan untuk anak istrimu. Anak istriku aku sisakan Allah dan Rasulnya. Aku sisakan iman dan akidah di dalam hatinya. Selebihnya semuanya aku bawa ke sini. Harta Abu Bakar Siddiq diserahkan semua kepada Rasulullah untuk berjuang fisabilillah, berdakwah, menyampaikan Islam. Makanya dulu mah berjuang tuh luar biasa, cepat, mudah, karena disupport oleh orang-orang yang berduit, orang-orang kaya. Nah, zaman sekarang Masya Allah berjuang ini justru kadang-kadang bukannya nggak banyak orang kaya, banyak. Yang belum banyak itu adalah orang-orang yang mau berkorban untuk agama. Yang belum banyak itu orang yang mau berjuang di jalan Allah, mau mengorbankan hartanya, mau mengorbankan waktunya, mau mengorbankan ilmunya, mau mengorbankan dirinya untuk agama. Itu yang belum banyak. Tetap kita memohon kepada Allah supaya Allah menjaga agama kita ini, menjaga dari orang-orang zalim, orang-orang yang rakus, yang mau menggunakan agama untuk kepentingan dirinya, yang mau memanfaatkan agama untuk keperluan nafsunya. Kita mohon kepada Allah supaya dilindungi. Yang jelas orang-orang yang berjuang lurus, guru-guru kita
yang benar-benar berhati mulia, yang berjuang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Kita mohon supaya mereka dilindungi, supaya mereka diberikan kesehatan, dihasilkan segala maksud-maksudnya. Wa qad hukiya anis Syafi'i, diceritakan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala, sesungguhnya Imam Syafi'i berkata, al ilmu ilmani, ilmu itu ada dua, ilmu fikih, satu ilmu fikih lil adyan untuk agama, wa ilmu tib, yang kedua ilmu kedokteran lil abdan untuk badan. Sedangkan wa ma wara adzalika bulghatu majlisin, sedangkan selain daripada ilmu fikih dan ilmu tib hanya sebatas untuk kelengkapan saja. Sebenarnya ilmu yang penting, ilmu yang utama tuh ya dua itu tuh. Ilmu fikih untuk memperbaiki agama, ilmu kedokteran untuk memperbaiki badan. Supaya badan sehat, ya tentu kita harus tahu tentang ilmu kedokteran. Supaya agama ini bagus, agama ini aman, agama ini selamat, agama ini hidup, maka harus dengan ilmu fikih. Karena hanya dengan ilmu fikih lah ibadah seseorang akan benar. Sehebat apapun orang beragama, sebagus apapun mereka bertasawuf, kalau nggak pakai fikih ya nggak bakal benar. Makanya keluar bahasa man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaqa, wa man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaqa. Orang yang belajar fikih nggak belajar tasawuf, cuman pasek doang. Ya, cuman pasek doang. Tapi kalau orang belajar tasawuf nggak belajar fikih, jadi kafir jindik. Ya gimana kita ngomongin tasawuf, boy? Ngomongin halal haram ini itu, barang sholatnya mah nggak bener. Ya diawalin dari sholat dulu lah. Tapi orang kalau sholatnya bagus, nggak bertasawuf juga, ya masih lumayan gitu, masih ada yang didapatkan. Tapi kalau orang sholatnya udah nggak dapat, ya kayak mana? Sebab amal yang pertama ditanya itu adalah sholat. Kalau amal sholatnya bagus, bagus semua. Amal sholat jelek, jelek semua. Maka belajar ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang utama untuk agama, dan ilmu kedokteran adalah ilmu yang utama untuk badan kita. Orang yang tahu ilmu kedokteran, nah insya Allah sehat terus ya. Jadi sakit dikit kan dia tahu nih, kalau sakit pilek obatnya ini, kalau sakit emah obatnya ini. Wa ma tafsirul ilmi, adapun ilmu tafsir adalah bahwa sifatun yatajalla biha, adalah suatu sifat, suatu ilmu untuk memperjelas, liman qomat bihiyal madkur, menjelaskan tentang sesuatu yang masih belum jelas, menjelaskan permasalahan yang belum jelas. Ya ilmu tafsir mah untuk memperjelas. Jadi yang kita belum begitu jelas diperjelas lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Kutiba itu kalau secara maknanya ditulis kepada kamu puasa. Ditulis kan belum jelas tuh, maka ditafsiri. Kutiba ditafsiri dengan furidho, dipardukan, diwajibkan. Maka tafsir itu fungsinya adalah untuk memperjelas.
Wal fikhu, adapun ilmu fikih, ma'rifatu daqaiqil ilmi, adalah mengetahui ilmu yang dalam. Kalau orang belajar fikih sebenarnya belajar ilmu yang sudah dalam. Ya gimana nggak dalam coba? Kita sholat, rukuk sujudnya itu kita tahu. Kalau sholat yang sah itu kayak mana? Berdiri yang benar itu kayak mana? Rukuk yang benar kayak mana? Sujud yang benar kayak mana? Bacaan yang benar kayak mana? Jadi belajar ilmu yang dalam kalau belajar fikih. Gak sebatas sholat itu cuman ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada bacaan-bacaan. Tapi selain daripada itu kita tahu syaratnya, rukunnya, pembatalannya, hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Coba kita belajar fikih, bab sholat aja itu gak selesai-selesai ya. Bab sholat itu, padahal sholat itu berapa menit sih? Ya paling-paling 5 menit gitu sih. Tapi ngaji ilmu sholat gak selesai sebulan itu. Ngaji bab sholat berarti jelas bahwa belajar fikih itu adalah belajar ilmu yang dalam. Apalagi kalau di daerah mertua tuh pengajian setiap hari Jumat, setelah Jumatan pengajian bapak-bapak yang diaji Fathul Mu'in. Dari dulu, dari zaman Abah Hasan Basri sampai detik ini yang dikaji adalah tentang masalah sholat aja. Udah berapa puluh tahun, udah puluhan tahun, tapi ngajinya bab sholat itulah gak selesai-selesai. Ya memang gak selesai-selesai. Yang namanya ilmu fikih itu, makanya belajar ilmu fikih mah gak ada habisnya, gak ada selesainya belajar fikih. Baru sholat doang, padahal sholatnya mah cuma 5 menit, tapi ngajinya Masya Allah bisa tahunan gitu. Gak ada selesai-selesainya. Sapinah ya selesai, tapi kan ada yang lebih tinggi lagi. Ada Fathul Qorib. Di Fathul Qorib masih di situ dikasih setiap akhir pasal, akhir bab ada tulisan madkuratun fil mabsutat. Untuk lebih luasnya lagi cari di kitab yang lebih luas pembahasannya lagi. Berarti masih ada sinyal suruh dikupas lagi yang lebih dalam lagi. Fathul Mu'in, nanti Fathul Mu'in meningkat lagi ke i'anah, terus nggak ada habis-habisnya yang namanya ngaji. Maka belajar ilmu fikih itu adalah merupakan mempelajari ilmu yang dalam. Kenapa dikatakan dalam? Karena nggak ada habis-habisnya. Qala Abu Hanifah, telah berkata Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Kata Imam Abu Hanifah, al-fiqhu ma'rifatun nafsi. Ilmu fikih itu sebetulnya intinya mengetahui tentang diri kita. Ya, dengan kita belajar fikih kita akan tahu malaha, sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, wa ma'alaiha, dan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri kita, sesuatu yang berbahaya untuk diri kita. Kita jadi tahu. Tapi kalau orang nggak belajar fikih, kita nggak tahu apa sih yang berbahaya untuk kita, apa yang berguna untuk kita, apa yang tidak berguna untuk kita. Makanya kalau orang nggak belajar fikih, nggak punya ilmu fikih, dia tidak bisa menentukan sikap. Ya, tidak bisa dia mengambil langkah yang terbaik. Ya coba kalau orang nggak ngaji, nggak belajar, suka nggak sholat ya, dia abaikan sholat, padahal sholat cuma berapa menit sih, nggak nyampe berjam-jam, cuma 5 menit. Sedangkan dia kerja sampai 8 jam, ya, dari pagi sampai sore kerja, kadang-kadang bahkan sampai malam lagi kerja.
Sementara sholat cuma 5 menit dia tinggalkan. Ini kan orang yang seperti ini berarti dia tidak tahu mana yang lebih manfaat, mana yang tidak manfaat. Nah, maka orang belajar fikih, insya Allah dia bisa mengambil sikap mana yang terbaik yang harus dia ambil, mana yang terbaik yang harus dia lakukan, mana yang tidak baik yang harus dia tinggalkan. Dia tahu karena udah ngaji nih. Woi, kita ini harus sholat, woi. Sholat kan nggak ngabisin waktu sih, cuma 5 menit. Nggak ada ruginya. Nggak ngeganggu sama kerja, nggak ngeganggu sama cari duit. Sholat cuma 5 menit. Kalau orang sudah belajar fikih, insya Allah dia tahu mana yang bermanfaat untuk dia, mana yang berbahaya untuk dia. Yang manfaat otomatis akan dia lakukan, yang berbahaya untuknya otomatis akan dia tinggalkan. Waqala, dan telah berkata Imam Abu Hanifah, mal ilmu illa lil amal. Ilmu itu tidak lain adalah untuk diamalkan. Ya, apa artinya ilmu kalau tidak untuk diamalkan? Al ilmu lil amal, ilmu itu untuk diamalkan. Tanpa amal, ilmu itu tidak ada gunanya. Sedangkan wal amal bihi, kata Imam Abu Hanifah, mengamalkan ilmu adalah tarkul ajil, adalah meninggalkan dunia, lil ajil, untuk menghasilkan akhirat, karena arah-arah akhirat. Jadi ciri orang yang mengamalkan ilmu mah dia tidak terlalu ambisi dengan dunia, tidak ambisi dengan harta. Ya, harta itu kalau dia ambisiin, dia haus. Namanya harta mah, namanya dunia mah, nggak bakal ada ujungnya. Ya, namanya dunia itu seperti minum laut, semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Tidak akan pernah ada cukupnya. Kita udah punya sepeda, pengen punya motor, dunia mah kayak gitu. Udah punya motor, kita pengen punya mobil. Udah punya mobil, pengen punya kereta. Udah punya kereta, pengen punya pesawat. Dunia mah kayak gitu. Ngelihat langit, ada yang jual nggak ya? Nggak bakal pernah ada ujungnya. Alhaakumut takatsur, kamu akan dilalaikan oleh takasur, bermegah-megah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang kubur. Tidak akan pernah bisa dihentikan namanya dunia. Dunia mah nggak bakal ada ujungnya. Yang akan menghentikan kita adalah kalau mulut kita sudah penuh dengan tanah, sudah terisi dengan tanah, artinya sudah mati, baru kita puas. Ya, dunia mah nggak bakal ada ujungnya. Andai pun seseorang sudah punya gunung emas, satu gunung emas, maka dia akan mencari gunung emas yang kedua. Masya Allah. Itu dalam hadis sudah dijelaskan. Kalau orang sudah terlalu ambisi dengan dunia, kalau dia sudah punya gunung emas satu, dia akan mencari gunung emas yang kedua. Sudah punya gunung emas yang kedua, dia akan mencari gunung emas yang ketiga. Maka dunia itu jangan diambisi. Yang harus kita ambisi apa? Ibadah kepada Allah. Dunia itu hanya sebatas untuk ibadah. Apa Ustadz, kan kalau kita ibadah nanti kalau kita ibadah kalau nggak ada dunianya susah, bos. Karena kitanya doyan dunia.
Kalau ibadah nggak ada dunia tuh susah. Tapi kalau udah apa namanya, ada dunia, ibadah kita tenang, enak. Kayaknya ya, kayaknya. Tapi begitu sudah ada dunia, yaitu tadi kadang-kadang kita pas nyarinya juga ibadahnya keganggu. Berarti kan udah justru bukan ningkatin ibadah, justru malah ngurangin ibadah ya. Pas kita nyarinya keganggu. Begitu sudah ada, kita belum puas, masih terus pengen nyari terus. Akhirnya ya ibadahnya nanti ya udah. Akhirnya ibadahnya terganggu. Jadi itu hanya sebatas hayalan-hayalan. Kalau misalnya dunianya banyak, ibadahnya akan tenang. Itu mah apa namanya, bisikan-bisikan nafsu tuh. Ya, bisikan nafsu. Bisa kok kita ibadah tanpa dunia, bisa. Lihat ulama-ulama dulu, Masya Allah, justru mereka mah nggak mau sama dunia. Abu Bakar Siddiq dunia itu ditolak sama Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar Siddiq, ya dunia, kamu kalau mau ngeganggu, mau ngegoda, jangan sama saya tolak 3 kamu. Karena memang dunia itu ngeganggu sama ibadah. Zaman dulu ada Abah Oteng. Abah Oteng itu punya pohon pete lebat banget. Jadi setiap habis ngaji dia ke kebun nengok apa? Pohon pete lebat. Kadang-kadang ngaji agak dicepet-cepetin pengen nengok pohon pete karena lebat. Lama kelamaan dipikir sama Abah Oteng, si pohon pete ini ngelunjak sama saya. Apa? Jadi ngeganggu ibadah saya. Saya ngaji juga ingat pohon pete terus. Akhirnya berangkat ke kebun, ditebang tuh pohon pete. Kamu nih ngeganggu saya ibadah aja. Akhirnya udah ditebang kan nggak ditengok-tengok lagi. Luar biasa ya. Kita pengen ngikutin ibadahnya para ulama tuh susah. Pengen istiqomah ibadah, dunia jangan sampai ngeganggu kita. Kalau dunia ngedukung ibadah kita bagus. Tapi kalau dunia ngeganggu ibadah kita, itu yang harus kita binasakan, yang harus kita jauhi. Nah, maka kata Imam Abu Hanifah, mengamalkan ilmu itu adalah meninggalkan dunia karena arah-arah akhirat. Artinya apa? Kalau orang sudah mengamalkan ilmunya, maka dalam dirinya tidak ada hubud dunia, tidak ada ambisi kepada dunia, biasa-biasa saja. Ada ya dipakai, nggak ada ya. Bahkan dunia itu dari mulai Allah ciptakan tuh Allah menghinakan kepada dunia. Nanti di depan kita akan membahas lebih pedas lagi ya, bahwa dunia itu bagaikan bangkai. Orang yang mengejar dunia berarti anjingnya. Nanti di depan dijelaskan. Pedas memang, tapi ya memang harus disampaikan. Payam bagi lil insan, maka harus bagi seorang manusia yang mengamalkan ilmu, meninggalkan dunia, mengambil akhirat. Allah yakula an nafsihi, jangan sampai dia lupa akan dirinya, jangan mengabaikan dirinya. Wa mayan pauha, jangan sampai lupa sesuatu yang manfaat untuk dirinya. Wa mayudirruha, jangan sampai dia lupa akan sesuatu yang berbahaya untuk dirinya. Fi aulaha di dunia wa ukhraha di akhirat. Jadi kita jangan menutup mata dong. Hampir ngopi. Kita jangan mengabaikan diri kita. Bahaya weh.
Hidup kita ini enggak cuma di dunia, di akhirat. Sesuatu yang manfaat untuk kita di dunia ini harus kita utamakan. Kebaikan kita di dunia, kebaikan kita di akhirat, ini harus kita pikirkan, harus kita tata dari sekarang, harus kita bina dari sekarang. Sesuatu yang baik untuk kita, sesuatu yang jelek untuk kita, yuk jangan kita abaikan. Itulah tujuan daripada kita mengkaji daripada ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu menata diri kita supaya kita itu dapat kebagusan, supaya kita dapat sesuatu yang manfaat. Ini caranya seperti ini. Kalau ini bisa membuat kita baik, kalau ini bisa membuat kita jelek. Ini bisa baik, ini bisa jelek. Sehingga kan kita bisa, nggak mungkin lah kita setelah kita tahu ini yang baik nggak kita ambil, ya kan? Ini yang jelek, nggak mungkin yang jelek yang kita ambil. Pasti kita mengambil yang baik. Pasti kita mengambil sikap yang baik lah. Kalau kita sudah tahu yang bagus yang ini, yang jelek yang ini, pasti kita ngambil yang jelek. Pasti kita mengambil yang bagus. Payastajlibu mayan fauha. Maka kita setelah tahu mana yang baik, mana yang jelek, maka payastajlibu mayan fauha, maka kita harus mengambil yang baik, yang bermanfaat untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Wayajtanibu mayadruha, dan kita buang, kita jauhi sesuatu yang berbahaya untuk diri kita. Kaila yakuna akluhu wa ilmuhu hujatan alaih, supaya nanti ilmu kita tidak menghujat kita, supaya akal dan ilmu kita tidak menghujat kita. Kalau kita sudah ngaji, sudah tahu mana yang baik, mana yang jelek, kita sudah mengambil, melakukan sesuatu yang baik untuk diri kita, sesuatu yang bermanfaat untuk kita, meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat untuk kita, meninggalkan sesuatu yang berbahaya untuk diri kita. Maka kalau kita sudah mengambil sikap itu, kelak di akhirat ilmu dan akal kita, akal dan ilmu kita tidak menghujat kita. Tapi sebaliknya, kita sudah ngaji, segala ilmu dikaji, kitabnya banyak, kita udah ngerti, tapi justru kita mengambil sikap yang salah, yang gak manfaat kita lakukan, yang bermanfaat justru kita tinggalkan. Maka nanti ilmu kita tuh akan menghujat kita, ya. Ilmu kita itu justru akan menjadi siksa untuk diri kita. Fayazdadu uqubatan, akan menjadi siksa. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kebencian Allah dan siksa Allah. Jadi orang punya ilmu itu justru nanti kalau tidak mengamalkan ilmunya, ilmu itu akan menghujat kita, akan menyiksa kita. Kamu punya ilmu pakai apa? Pakai yang manfaat atau pakai yang bermadarat? Kamu amalkan ilmu itu, caranya ngamalinnya kayak mana? Kamu bener nggak ngamalin ilmunya? Itu nanti akan menghujat, ilmu itu akan menghujat kita nanti di akhirat. Wa qad warada di manaqibil ilmi wa fadailih. Sebetulnya ada keutamaan-keutamaan, keagungan-keagungan ilmu. Sesungguhnya ada
ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan ilmu, keagungan-keagungan ilmu. Ada banyak hadis, ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang kita semua sebenarnya sudah banyak mengenal karena hadisnya sudah masyhur. Tapi di sini lam nastagil bidzikriha, tidak saya lampirkan, tidak saya cantumkan. Tujuannya apa? Likai layatulal kitab, supaya kitabnya nggak terlalu tebal. Kalau itu ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan keutamaan ilmu itu saya lampirkan di sini, nanti kitabnya terlalu tebal ya. Ya, kalau hadis-hadis saya lampirkan di sini terlalu tebal. Makanya di sini tidak sempat saya lampirkan. Di antaranya saja kalau ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita tahu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu adalah penjelasan tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pada derajat yang tinggi. Kalau kalau hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu mana? Di antaranya adalah hadis man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu fi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Bahkan para malaikat pun menghamparkan sayap-sayapnya untuk orang-orang yang mencari ilmu. Dan orang yang berilmu dipintakan ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di langit. Berarti malaikat, ya para malaikat yang ada di langit memintakan ampunan kepada orang yang punya ilmu. Wal ardi, makhluk yang ada di bumi akan memintakan ampunan kepada orang yang berilmu. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, ikan-ikan yang ada di air, semuanya berdoa untuk orang yang berilmu, memintakan ampunan. Dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang bodoh seperti keutamaan rembulan di malam bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Dan ulama itu pewaris daripada para nabi, karena para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tapi para nabi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan ilmu, maka dia telah mengambil warisan yang sempurna. Faslun bin niyat, wallahu alam bisawab.